Lanjut. Langsung merasa sangat yakin akan kemenangannya sehingga ia berhenti di tengah jalan untuk beristirahat. Sepertinya aku sudah hampir sampai. Apa kamu sudah di sini? Lambat tapi pasti, bukan? Aku kalau kamu memang lebih pintar dariku. Oke, tangan, yuk. Yuk, tangan dari nomor 3 dan 4. Yuk, silakan dulu. Taruh depan. Yuk, silakan. Seri boleh. Yuk, Seri sama Faris. Siapa yang mau jadi kelinci yang mau di siapa kelinci? Seri kelinci. Ya, Faris kura-kura. Ayo. Silakan Faris. Iya ini dia dong. Jalannya. Nih, jalannya. Yuk, silakan mulai. Hei kura-kura, lihatlah, aku berlari secepat kilat. Kamu mesti tidak bisa mengejarku. Tenang, tidak masalah kelinci. Setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Aku mungkin lambat, tapi aku sabar dan pasti mencapai tujuan. Kelinci menertawakan. Sabar, kamu akan kalah jauh dariku. Kita lihat saja nanti. Bagaimana kalau kita lomba? Lomba, baiklah. Jalurnya sampai ke pohon besar di ujung hutan itu. Siapa yang sampai duluan, dialah pemenangnya. Kelinci langsung berlari sekencang-kencangnya, sedangkan kura-kura berjalan pelan tapi pasti. Dalam hati kelinci, akan pasti akan menang dengan mudah. Kelinci merasa sangat yakin akan kemenangannya, sehingga ia berhenti di tengah jalan untuk beristirahat. Datang sampai seperti aku sudah hampir sampai. Kelinci terkejut. Apa? Kamu sudah di sini? Ternyata kura-kura telah mencapai garis finish sebelum berhenti. Sambil tersenyum, tambah tapi pasti bukanlah. Kelinci malu. Aku kalah, kamu yang lebih pintar dariku. Sudah? Ya, silakan. Ada yang bisa lebih bagus cara bacanya sama intonasinya kayak tadi loh. Nadanya kelinci seperti apa? Ya, nadanya kelinci seperti apa? Yuk kita lanjut yuk. Ada yang bisa lebih bagus dialognya dari tadi. Ayo, tidak apa-apa mengajukan duet sama siapa yang bisa. Yuk. Satu kelompok juga ada apa-apa. Yuk. Kelinci, hei kura-kura, lihat aku berlari secepat kilat. Kamu pasti tidak bisa mengejarku. Itu ya cara bacanya. Ayo. Kura-kura, tidak masalah kelinci. Setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Aku mungkin lambat, tapi aku sabar dan pasti mencapai tujuan. Kan gitu. Ayo. Silakan. Ayo maju berdua. Kilwa sama anu. Sudah. Ayo. Pas lanjut ke sisi berikutnya. Ini.
yang keras. Hai kura-kura, lihat aku berlari secepat kilat. Kamu pasti tidak bisa mengejarku. Tidak bersalah dipuji. Setiap makhluk punya kelebihan masing-masing. Aku mungkin lambat, tapi aku sabar dan pasti mencapai tujuan. Menertawakan. Sabar. Hahaha, kamu akan kalah jauh dariku. Bagaimana kalau kita berlomba? Lomba, baiklah. Jalur sampai ke pohon besar di ujung hutan itu. Sampai duluan, dialah pemenangnya. Setuju. Sesumber berlari sekencang-kencangnya, sedangkan kura-kura berjalan pelan tapi pasti. Kamu pasti akan menyerah dengan mudah. Merasa sangat yakin akan kemenangannya sehingga ia berhenti tengah jalan untuk beristirahat. Sepertinya aku sudah sampai. Apa? Kamu sudah di sini? Ternyata kura-kura telah mencapai garis finish lebih dahulu. Lambat tapi pasti, bukan? Aku kalah. Kamu memang lebih pintar dariku. Sudah? Ya, silakan. Yuk juga selanjutnya kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu apa kelompok 3 dulu? Ya, kelompok 1. Yuk. Silakan kelompok 1 berdiri. Yuk. Silakan. Bawa. Tidak. Sudah. Ini dialog sudah. Yuk, itu dibaca ya dialognya ya. Ya. Yuk, dibaca. Siap ya untuk mana? Dulu. Oh iya. Ayo dibaca ya, disimak pas persiapan mengajukan pertanyaan ya. Kelompok 2, 3 dan 4. Coba. Yuk dibaca dulu. Tentu saya akan bercerita tentang warga beraksi kelinci dan kura-kura. Kelinci yang sombong dan kura-kura yang sabar. Yang keras biar kedengaran. Sebuah hutan yang indah Bareng. merasakan seekor kelinci yang sangat hebat. Ia sangat bangga dengan kecepatan dan sering mengajak hewan-hewan lain yang lebih lambat darinya. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura
2, 3, dan 4. Ada yang ditanyakan yuk? Saya Pak. Ayo silakan. Ya. Apakah kelinci masih? Berdiri. Nama saya. Nyaman sampean? Namanya? Nama saya adalah Nia. Ya, saya ingin bertanya Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. kepada kelompok 1. Apakah kelinci masih tetap sombong ketika perlombaan telah selesai? Ayo, silakan. Tidak. Silakan dijawab. Tidak. Setelah perlombaan apa tadi? Apakah kelinci masih tetap sombong ketika perlombaan telah selesai? Jawabannya tidak sombong ya. Jawabannya tidak sombong karena kelinci sudah merasa dikalahkan pura-pura. Jadi kelinci merasa malu dan memberikan hadiahnya ya tadi ya. Oke, yuk silakan dulu. Tepuk tangan dulu. Untuk yang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya. Siapa yang mau adalah kesempatannya dan mengisi ruang lain? Siapa? Siapa yang mau adalah kesempatannya dan mengisi ruang lain? Silakan dijawab. Kelinci. Ya, benar. Kelinci ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 4. Silakan bertanya. Yuk, Haris, silakan. Perkenalkan nama saya Komandan Farisi. Kami ingin bertanya untuk kelompok 1. Siapa yang menjadi wasit dalam pertandingan antara kelinci dan kura-kura? Ya, namanya. Oke. Tepuk tangan. Langsung dijawab. Ya. Sama soleha monyet. Berarti menyimak berarti ya. Yuk, lanjut. Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sudah cukup? Yuk, silakan dulu. Sekarang kelompok 2. Maju kelompok 2. Tentu saya akan bercerita tentang fabel klasik kelinci dan kura-kura. Kelinci yang sombong dan kura-kura yang sabar. Di sebuah hutan yang indah hiduplah seorang kelinci yang sangat cepat. Ia sangat bangga dengan kecepatannya dan sering mengejar hewan-hewan lain yang lebih lambat darinya. Suatu hari kelinci bertemu dengan kura-kura yang berjalan sangat lambat. Hai kura-kura, teriak kelinci sambil tertawa. Lihatlah betapa lambatnya kamu berjalan. Ayo kita
Silakan. Yang jadi wasit siapa? Tadi apa? Yang tertidur siapa? Kelinci. Karena kesombongannya kelinci ikut lomba malah tidur. Ya. Yo, silakan kelompok 3. Saya Pak. Yo, Hiba. Siapakah yang yakin akan kemenangannya? Kura-kura. Gimana? Siapa yang yakin? Siapakah yang yakin akan kemenangannya? Kelinci. Kelinci ya. Ya. Oke, sekarang. Yo, kelompok 4. Yo, silakan bertanya. Apakah hadiah yang dijanjikan kelinci saat menentang kuda-kuda lomba lari? Kancing emas. Nah, apa yang dijanjikan kelinci saat menentang kura-kura? Apa jawabannya? Kancing emas. Kancing emas. Tangan. Sudah bertanya semuanya? Ya Pak. Yuk silakan duduk. Silakan pertanyaannya ya. Siapkan. Ayo, silakan. Kelompok 3. Makasih. Ayo kelompok 3 silakan. Silakan pertanyaannya dikali ya. Tadi kan banyak hewan yang terlibat. Ditanyakan ya tadi apa aja tadi. Yuk baca bareng-bareng. Tentu saya akan menceritakan tentang fabel klasik kelinci dan kura-kura. Kelinci yang sombong dan kura-kura yang sabar. Di sebuah hutan yang indah, hiduplah seekor kelinci yang sangat cepat. Ia sangat bangga dengan kecepatannya dan sering mengejek hewan-hewan lain yang lebih lambat darinya. Suatu hari kelinci bertemu dengan kura-kura yang sangat cepat. Hai kura-kura, teriak kelinci sambil tertawa. Lihatlah betapa lambatnya kamu berjalan. Ayo kita lomba, aku akan menang dengan mudah. Kura-kura yang sabar hanya tersenyum. Baiklah kelinci, aku akan menerima ketemu. Mereka pun sepakat untuk berlomba mengelilingi hutan. Kelinci yang merasa yakin akan kemenangannya langsung berlari sekencang mungkin. Ia bakal sempat berhenti dengan dan beristirahat karena merasa sudah jauh meninggalkan kura-kura. Sementara itu, kura-kura terus berjalan dengan pelan tapi pasti. Ia tidak pernah menyerah meskipun kelinci susah jauh di depannya. Dengan kesabaran dan ketekunan, kura-kura terus melangkah hingga akhirnya ia mencapai garis finish. Ketika kelinci kembali dan melihat kura-kura sudah berada di garis finish, ia sangat terkejut. Ia baru menyadari bahwa kesombongan dan kegagalannya yang telah membuat kalah dari kura-kura yang sabar dan tekun. Sudah selesai? Ya, silakan kelompok 1, 2. Saya Pak. Yuk silakan. Amin. Nama saya Amel. Siapa saja yang tidak mau ikut lomba? Yuk, siapa saja yang tidak mau ikut lomba? Kan ada yang ditantang ya sama kelinci ya tadi ya. Yang mau kan hanya kura-kura tok ya. Siapa saja? Rubah, monyet, Rubah, monyet, ayam, siput, siput, semut, semut, tupai. tupai. Ya, benar. Ya, tepuk tangan. Yo, dari kelompok 2. Ayo. Saya tidak perwakilan dari Kelompok 2. saya. Kelompok 3.
Siapa yang menerima tantangan kelinci untuk berlomba lari? jawabannya? Kura-kura. Oke, gunakan. Silakan kelompok 4. Ayo, Vin, maju. Ketika kelinci kembali dan melihat kura-kura sudah berada di garis mana? Ketika Ketika kelinci kembali dan melihat kura-kura sudah berada di garis mana? Garis finish. ya, betul? Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi pas mau nyampe finish, kelincinya Tertidur. Oh. Sudah? Cukup ya, tidak ada lagi. Ya, silakan dulu. Ya. Itu ada buku cerita Fabel lain ya? Ya, ada. Ya, dari kelompok 4 tuh. Maju. Cerita Fabel itu. Ya, dibaca. Bareng-bareng. Buku perwakilannya. Aris, ayo berdua sama si Mbak, sama si. Judulnya dibaca. Putri Sanju Kurcaci. Ayo. Kurcaci. Baca yang keras. Ya, yang lain menyimak ya. Ayo baca. Suatu kerajaan telah lahir seorang bayi. Tubuhnya sangat bersih. Silakan yang bertanya ya. Putri Sanju. Bayi itu diberi nama Putri Sanju. Sayangnya tak lama setelah melahirkan, satu meninggal. Tak khawatir putrinya akan kesepian tubuh tanpa seorang ibu. Raja pun memutuskan untuk menikah kembali. Ratu yang baru ternyata malah sangat membenci Putri Sanju dan tidak suka karena kecantikannya. Sang ratu. Kecantikannya disayangi, ratu menyuruh untuk mencelakai putri. Bapak Putri Sanju ke hutan dan bahwa hatinya sebagai bukti keberhasilanmu. Perintah ratu, baik ratu. Jadi kemahan. Keesokan harinya si prajurit mengajak Putri Sanju ke hutan. Para jurit mereka mencelakai Putri Sanju. Akhirnya para jurit itu meninggalkan Putri Sanju sendirian di hutan. Sebagai ganti hati Putri Sanju, prajurit kembali dengan membawa busa. Ratu sangat bahagia karena mengira Putri Sanju telah dijaya. Setiap hari Ratu bercermin dan memenuhi dirinya. Hahaha. Sekarang aku yang paling cantik di negeri ini. Putri Sanju
Caci pulang ke rumah menghidang dengan tasawuf. Sesampainya mereka betul siapa yang telah memakan makanan kita. Tanya Kurcaci marah. Kurcaci lain melihat ke dalam kamar. Tampaklah seorang putri cantik yang sedang berbaring di kamar, seperti dia kelelahan. Biarkan dia istirahat, ujar Kurcaci biru. Tak lama putri salju terbangun. Dia lalu meminta maaf kepada para Kurcaci kerana telah masuk rumah tanpa izin mereka. Sudah. Ada yang mau ingin bertanya? Ada yang bertanya? Pesan moralnya apa? Pesan moralnya dibaca, pesan moral yang ingin disampaikan. Kecantikan putri salju membuat Ratu murka. Ia berusaha mencelakai putri beruntung putri salju selamat. Ia bertemu dengan para Kurcaci yang dengan senang hati membantunya, tetapi Ratu belum menyerah. Ia terus akan mencari sang putri. Bagaimana cara agar putri bisa selamat? Yang ikuti kisahnya di buku ini. Sudah dulu. Yuk, yang kelompok satu. Lanjut. Ayo lanjut. Yuk, silakan. Judulnya dulu. Anak ayam tersesat. Yuk, baca. Di sebuah perkampungan kecil yang ramai orang baru datang, hiduplah ibu ayam sisi kiri serta anak-anaknya. Mereka sedang mencari makan di jalanan. Dari seberang jalan ada bocah laki-laki kecil sedang berjalan berdampingan dengan anjing kesayangannya di gelap. Mendadak si belang berlari kencang menuju arah anak-anak ayam. Anak ayam berhamburan menyelamatkan diri dan meninggalkan induk dan saudara-saudaranya. Hingga malam tiba, induk ayam masih sibuk mencari dan memanggil semua anak-anaknya. Namun salah satu anak sensitif belum ditemukan. Esok pagi si Philip induk ayam mendarat ke sana kemari dan ke dalam kandangnya. Ia memikirkan nasib si Jumin yang baru pulang. 1 jam lah. Si Jumin yang berlari menyelamatkan diri tidak tahu bahwa dirinya sudah terlalu jauh meninggalkan induk dan saudara-saudaranya. Si Jumin menangis mendarat ke sana kemari memanggil-manggil induknya. Sampai di perbatasan desa, si Jumin bertemu si Miong yang berbulu tekat. Si Jumin bercerita atas kejadian yang menimpa dirinya. Si Miong merasakan kesedihannya dan mengerus kepala si Jumin yang masih berbulat tipis itu. Si Miong akhirnya mengantar si Jumin menemukan induknya. Kebetulan tadi pagi ia bertemu si Jumin yang sedang menangis makanan di kebun sebelah sekolah. Dari kejauhan si Jumin
melihat kehadiran si Cumit. Rasa bahagia bercampur haru membuat si Jurik meneteskan air mata. Kini keluarga si Jurik bisa berkumpul bersama lagi. Mereka sangat bahagia. Orang sudah. Udah tukar. Sudah? Pesan moralnya? Sudah kan? Ya, apa? Pesan moralnya? Hilangnya si Cumi membuat ibunya bersedia. Ada apa dengan si Cumi? Mengapa ia hendak baca kisahnya dalam buku ini? Oke, silakan dulu. Nomor 2. Booking. Saat lepas sendirian di rumah, daun-daun mulai menguningkan berguguran, bunga-bunga mulai layu, angin berembus kencang, pertanda musim dingin akan segera datang. Semua hewan sibuk mempersiapkan musim dingin, termasuk Apis dan keluarganya. Selesai membenahi sarang, ayah dan bunda Apis bersiap untuk menjadi iklan. Apis harus tinggal di rumah sendirian. Apis merasa sangat takut, namun ia juga tidak mungkin